Dan Sulawesi Barat ini Pak Ketum menjadi provinsi yang pertama mewakili Banter 5 sebagai, karena kita siap pemilu dan siap menjadi penyangga ibu kota yang baru nantinya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dan sahabat Gelora, terutama kepada Gelora Sulawesi Barat yang ikut menyaksikan acara ini. Pertama, alhamdulillah saya sama Pak Sekum, Pak Samsir, dan sekaligus sebagai Ketua Pokja Perpol di Sulawesi Barat, kita pada malam ini telah menyerahkan berkas Perpol ke DPN yang dari semua jumlah kepengurusan itu kurang lebih 6 DPD, 6 DPD atau 6 kabupaten di Sulawesi Barat, seluruhnya kita ikutkan. Dari 6 DPD Sulawesi Barat itu terdiri dari 69 kecamatan. 69 kecamatannya juga sudah siap untuk diverifikasi. Namun kami mengikutkan untuk diverifikasi kurang lebih 52 ya kecamatan itu. Tapi seluruh DPC ini sudah siap karena ada arahan dari Kebanter bahwa kita mengikuti sesuai dengan 75%-nya, kita ikutkan saja 59 dari 69. Panjang pantai Sulawesi Barat ini secara demografi sebetulnya kurang lebih 6 sampai 700 km. Ini cukup luas wilayah ini dengan kepadatan penduduk yang tidak seberapa ya, hanya 1.200.000 penduduk. Jumlah pemilih 700 sampai 800-an. Artinya dari luas wilayah dengan jumlah penduduk ini menjadi tantangan sendiri sebetulnya bagi kita di daerah. Kenapa? Karena untuk menjangkau satu kecamatan itu bisa sampai 30 sampai 70 kilo satu kecamatan. Atas arahan dan mentoring dari Banter 5 terus kita upayakan lakukan persiapan Perpol ini sampai yang memudahkan kita sebetulnya karena Pak Sekum selaku Ketua Pokja yang memimpin pengadministrasian dan saya sekaligus sebagai bakal calon DPR RI itu yang melakukan pekerjaan ini di lapangan, sehingga yang kami lakukan di Sulawesi Barat itu sehingga ini cepat karena kami melakukan metode zigzag. Jadi contohnya Polewali Mandar. Polewali Mandar itu kalau kita di Mamuju itu dia di selatan, kemudian Pasangkayu itu di utara berbatasan dengan Palu, Donggala. Nanti saya akan membawa pengurus DPC ke Kecamatan Alu, itu salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Polewali Mandar, untuk mencari orang di Kabupaten Pasangkayu. Itu zigzag. Orang yang ada kenalan di Kabupaten Pasangkayu, yang ada di kabupaten lain, itu juga akan melakukan hal yang sama. Hampir 80% DPC ini, itu saya jalani sendiri, dan tentu turun ke lapangan dengan dengan pengurus DPD-nya. Jadi memang kalau menunggu, salah satu tips yang mungkin saya sampaikan kepada DPD lain dan kepada DPW lain, kalau menunggu DPD ini tumbuh sendiri, itu saya kira belum bisa. Kenapa? Karena kita partai baru yang walaupun tidak baru-baru amat ada pengalaman. Hanya saja yang penting itu bahwa DPW karena menjangkau atau bagaimana caranya menguasai teritori, DPW memang harus turun ke kecamatan membentuk DPC. Itu yang kami lakukan di Sulawesi Barat, sehingga kurang lebih 2 bulan terakhir ini betul-betul masif mengaktifkan kembali, karena sebelumnya DPC ini sebetulnya sudah ada 100% Pak Sekum ya. Kita hanya aktivasi lagi. Nah, yang paling penting kami sekaligus juga membentuk struktur kerja. Jadi persiapan Perpol tidak betul-betul hanya untuk Perpol secara administratif, tapi ini sudah dilakukan dalam bentuk persiapan tim kerja, tim struktur kerja, baik itu pemenangan Gelora secara umum maupun juga tim-tim lain yang khususnya tim Bacalek DPR RI itu, kira-kira seperti itu. Ada tambang? Assalamualaikum. Baik. Terima kasih teman-teman sahabat Gelora. Kami informasikan bahwa saat ini kami sekarang ada di DPN
Melakukan membawa seluruh berkas yang teman-teman DPD dan DPC sudah rampungkan di daerah. Alhamdulillah, karena kalau kita mau bercerita tentang bagaimana kesusahan dan tantangan yang dilalui selama kita mengumpulkan berkas ini sangat variatif lah, karena ada suka dan ada duka lah saya kira juga di sana. Dan alhamdulillah hari ini berkas yang sudah kita kumpulkan selama ini sudah kita serahkan ke DPN tadi barusan, dan diterima langsung oleh Ketua DPN didampingi seluruh jajarannya termasuk Ketua Pokja. Alhamdulillah. Nah, yang menarik karena sebetulnya kalau pekerjaan kami sebetulnya sejak pendaftaran di Kumham itu sebetulnya sudah selesai, tinggal diaktifasi. Hanya saja memang ada beberapa DPD yang harus mengalami pergantian, dan inilah yang termasuk susahnya karena dukanya, karena kita mengalami perubahan struktur di tingkat DPD seperti DPD Kabupaten Sangkayu dan Kabupaten Mamasa. Karena ketuanya pergi dan sekretarisnya meninggal. Nah, itu masalahnya. Jadi sini termasuk salah satu dukanya kami lalui, sehingga sangat membuat kita merasa tertantang terus untuk melaksanakan pengumpulan data ini sampai pada akhirnya sampai hari ini di DPR. Saya kira itu tambahan saya. Berikutnya saya juga informasikan kenapa kami sampai hari ini bisa menyelesaikan seluruh tugas-tugas DPR, karena memang itu tadi ada enzim khusus yang kami dapatkan dari setelah terbentuknya pencalekan dini yang dikeluarkan oleh DPN ini, dan alhamdulillah beliau ditunjuk sebagai calon anggota DPR RI Dapil Sulawesi Barat, yang membuat beliau ini harus turun sampai ke tingkat TPS, bahkan tidak ada lagi dusun kira-kira di Sulawesi Barat yang beliau tidak datangi, sehingga itu yang memudahkan kami, sehingga dokumen-dokumen yang dibutuhkan dan termasuk mengumpulkan anggota itu untuk didaftarkan ke Perpol itu alhamdulillah bisa terpenuhi. Saya kira ini tambahan dari saya. Terima kasih banyak teman-teman semua, kepada seluruh pengurus DPC, DPD, kader dan simpatisan, dan termasuk teman-teman Pokja yang selama ini sudah bersusah payah melakukan tugas-tugasnya yang alhamdulillah bisa kita daftarkan hari ini ke DPN. Terima kasih. Gelora Indonesia, semangat Indonesia. Terima kasih.